Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my student. How is your life? Are you okay? I hope so. Okay, welcome back to Mrs. Nida's class. Welcome back to English class. Today we are going to learn about descriptive text. Jadi hari ini kita akan belajar lagi tentang descriptive text. Kemarin kita sudah membahas ya tentang descriptive teks itu apa. Nah, hari ini kita akan lanjutkan. Kita akan menambah sedikit materi lagi tentang descriptive text, sedikit tentang describing places, yaitu menjelaskan tentang tempat. But before we start our lesson today, we start by saying basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you very much. Anak-anakku semua, terima kasih. Hari ini sehat ya. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran yang kemarin. Jadi kemarin kita sudah membahas descriptive text. Kita akan menambah sedikit tentang yang describing places. Karena kemarin Bunda sudah menjelaskan sedikit yang tentang places, yang tentang famous people sudah, yang tentang hewan sudah atau things. Nah, sekarang sedikit Bunda tambahkan tentang describing places. Nah, mengenai descriptive text sendiri, kemarin Bu Nida sudah menjelaskan apa itu descriptive text, yaitu text which says what person or thing is like, yaitu menjelaskan orang, benda, atau sesuatu, atau tempat seperti apakah mereka itu. Dijelaskan, digambarkan, deskripsikan. Nah, descriptive text sendiri itu mempunyai purpose atau tujuan, yaitu menggambarkan, yaitu secara khusus, benda-benda secara khusus, tidak umum. Jadi kalau Bu Nida mau membahas tentang sekolah, jadi sekolahan yang mana yang akan Bu Nida bahas, Nahdlatul Muslimin atau sekolahan yang lain, yaitu yang particular, yang khusus ya. Jadi hari ini saya akan menjelaskan tentang places saja, yaitu khusus tempat ya. Nah, masih ingat ya, generic structure dari descriptive text sendiri itu ada dua. Yang satu adalah identification, yaitu bagian paragraf yang mengidentifikasi fenomena yang secara umum, yaitu menjelaskannya di bagian awal, di paragraf awal, yaitu mengidentifikasi fenomena yang muncul secara umum ya, umum dulu ya. Nah, kemudian nanti ada yang namanya description. Nah, di bagian description ini adalah biasanya ada di paragraf kedua, yaitu sudah mendeskripsikan bagian-bagian khusus atau bagian ciri-ciri tempat tersebut, atau mempunyai ciri khas, pokoknya ciri khas dari suatu tempat yang akan dideskripsikan tersebut. Nah, yang masih kalian perlu ingat sekali, bagaimana cara kita membuat descriptive text sendiri itu, yaitu ada grammatical feature-nya, yaitu ada cara-caranya. Seperti apakah cara-cara membuat teks deskriptif itu? Nah, biasanya kalimat-kalimat yang disusun di deskriptif teks itu mengandung adjektif, yaitu kalimat yang ada adjektifnya. Contohnya big, besar, small, kecil, large, luas. Kemudian ada very clean, sangat bersih, jadi tempatnya sangat bersih. Kemudian apalagi yang biasa kalian sebut dengan beautiful, nice ya. Itu ciri-ciri kata sifat yang menunjukkan suatu tempat. Kemudian di dalam kalimat descriptive text itu kalimatnya selalu dan sering menggunakan simple present tense. Nah, simple present tense ini Bu Nida sudah membahasnya beberapa waktu lalu di pertemuan kedua kalau nggak salah ya. Kalian wajib buka-buka lagi catatannya, karena simple present tense itu
kalimat paling simple yang paling mudah harus kalian kuasai di kelas 7 ya. Nah, ini yang Bu Nida akan bahas tadi, yaitu fokus pada tempat, yaitu describing places. Nah, kali ini Bu Nida mengambil satu contoh, yaitu place di Singapore, yaitu Singapore is an island city of about 4 million people. It's beautiful city with a lot parks and open spaces. It's also a very clean city. Nah, jika kita lihat di paragraf pertama ini, jadi paragraf tersebut kita sebut sebagai identification. Generic structure-nya adalah identification, yaitu di bagian paragraf pertama ini menjelaskan fenomena umum yang dijelaskan di paragraf tersebut. Contohnya berarti Singapura adalah pulau yang bentuknya kecil ya, kayak kota gitu ya, sekitar 4 juta orang. Jadi penduduknya itu sedikit ya. Kalau daerah Undaan ini ada ya 4 juta ya, pokoknya kecil sekali Singapura. It is beautiful city. Jadi kota ini itu indah, beautiful ya. Jadi tadi Bu Nida sudah menjelaskan kalimat-kalimatnya itu biasanya terdiri dari kata sifat. Beautiful itu cantik atau indah. Jadi beautiful city adalah kota yang sangat indah, kota yang indah gitu ya. With a lot parks and open spaces, itu ada daerah-daerah yang terbuka, dan kemudian lot itu banyak, parks itu taman. Jadi taman-tamannya dan area terbuka itu masih banyak sekali ya, dan cantik-cantik ya, indah-indah. It's also a very clean city. Yaitu kotanya sangat bersih. Nah, di bagian paragraf ini itu menunjukkan mengidentifikasikan ciri-ciri umumnya dulu di sana. Nah, kemudian nanti ke paragraf kedua sudah menunjukkan ciri-ciri khusus Singapura. Jadi di sana ada apa aja, di bagian tertentu itu memiliki apa, itu ada di paragraf 2. Nah, paragraf kedua tersebut dan seterusnya itu dinamakan description karena sudah merucut ya, sudah mulai ciri-ciri khususnya sudah mulai muncul ya. Contohnya, most of people live in high-rise flats in different parts of the island. Jadi kebanyakan orang-orang itu tinggalnya di apartemen, yaitu di bagian pulau-pulau yang berbeda. Jadi sana ada, sini ada, apartemennya banyak sekali gitu ya. Kemudian the business district is very modern with a lot of tall new office building. Jadi daerah-daerah perkantorannya itu sangat modern. Jadi gedung-gedungnya itu tinggi, banyak yang tinggi-tinggi gitu ya. Kota kecil cuman kaya. Jadi banyak gedung-gedung tinggi, yaitu daerah perkantorannya itu gedungnya tinggi-tinggi gitu ya. Singapore also has some nice older section. Jadi ada bagian-bagian yang kuno atau tua. Jadi banyak bagian daerah-daerah yang masih kelihatan ada gedung-gedung tua. Ya, in Chinatown there are rows of old shop houses. Jadi di sana ada bagian rumah yang dibuat untuk toko-toko tua ya, yang sangat tua gitu ya. The government buildings in Singapore are very beautiful. Jadi gedung-gedung pemerintahan di sana itu sangat cantik. Dan ada yang peninggalan kolonial gitu ya, yang sangat kuno gitu ya. Singapore is famous for its shop and restaurant. Jadi Singapore is famous itu terkenal karena apanya, yaitu restoran dan toko-tokonya. There are many good shopping centers. Jadi di Singapura sendiri, there itu di sana banyak pusat shopping center, menjual barang-barang yang bagus-bagus gitu ya. Shopping centernya bagus-bagus.
most of the goods are duty free. Jadi di sana banyak yang gratis gitu ya. Terus kemudian the restaurant sell Chinese, Indian, Malay, and European food, and the prices are quite reasonable. Jadi di sana juga restorannya menjual makanan-makanan China, India, Malaysia, ya Melayu ya maksud saya, dan makanan Eropa dengan harga-harga yang masuk akal dengan kualitas yang bagus, jadi lezat-lezat gitu ya. Jadi di bagian ini di paragraf 2 dan 3 sudah menjelaskan ciri-ciri khusus di Singapura ada apa aja. Jadi tadi di gedungnya, sectionnya ada apa, jadi gedung pemerintahannya seperti apa. Jadi di paragraf tersebut sudah menunjukkan ciri-ciri khusus. Nah, ciri-ciri khusus tersebut dinamakan sudah di bagian description. Jadi kalian jangan bingung nanti di bagian mana yang namanya identification dan bagian mana yang description. Dan most of the sentences, jadi kebanyakan dari kalimat-kalimat tersebut using simple present tense. Jadi hampir semuanya menggunakan simple present tense. Masih ingat ya, simple present tense itu ada kalimatnya ada dua, yaitu kalimat verbal dan kalimat nominal. Jadi kalimat verbal itu kalimat yang ada kata kerjanya. Nah, jadi ada kata kerjanya. Nah, kita lihat contoh berikut ini. Simple present tense ada dua kalimat. Yang saya kasih bold warna merah, color warna merah. Kemudian yang bawah nominal. Jadi saya ambil dua untuk memflashback pelajaran simple present tense beberapa pekan lalu. Nah, yang pertama ini adalah verbal sentences. Kalimatnya ada 3, jadi kalimat positif, yaitu kalimat yang tidak ada not-nya, yang kalian pahami seperti itu ya. Kalimat negatif yang ada not-nya. Jadi kalimat positifnya Bunda ambilkan the restaurants sell Chinese, Indian, Malay, and European food. Ini saya ambil dari kalimat paragraf ketiga paling bawah. Jadi restoran-restorannya yang ada di Singapura sell, menjual Chinese, Indian, Malay, and European food, yaitu menjual makanan Eropa, Malaysia, Indian, Melayu ya, dan China. Jadi kata yang Bunida kasih warna kuning itu adalah subjeknya. Jadi restorannya menjual. Jadi menjual itu verbnya. Jadi nanti kalau diubah menjadi kalimat negatif, kalimat kedua kalian lihat ya. Restoran do not. Kenapa Bunida di sini pakai do not tidak does not? Karena restorannya lebih dari satu. Jadi kita memanggil restorannya itu banyak. Jadi mereka gitu ya. Restoran itu mereka itu menjual. Kalau tidak menjual berarti do not. Jangan memakai does not. Kalau does not itu restorannya satu. Jadi rujukannya adalah it nanti. Kalau ini restoran banyak, jadi kita rujuknya pakai they atau mereka ya. Oke, kita ubah ke kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Jadi kalau kita membuat kalimat tanya, apakah restoran-restoran tersebut menjual bla 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 bla, ke belakang lanjutin sendiri ya. Jadi tinggal menarik kata bantu do yang artinya apakah ya. Apakah restoran-restoran tersebut menjual makanan Eropa, Melayu, dan Cina? Kalau ya berarti yes, they do. Kalau no berarti no, they do not. Masih ingat ya pelajaran simple present tense ya. Nah, kalau yang nominal, Bunida carikan. Nominal itu biasanya ada is, ada ada are. Yaitu yang kita panggil to be ya. Di simple present tense yang nominal wajib ada is atau atau are. Dan biasanya di belakangnya itu kata sifat, kata benda, dan kata keterangan. Jadi Bunida ambilkan satu, it is beautiful city. Nah, ada di kalimat baris kedua di paragraf pertama. It is beautiful city, yaitu dia itu kota yang sangat cantik, kota yang cantik. Dia it di situ kembali merujuk ke Singapura ya, Singapura. Kemudian
Kalau diubah menjadi kalimat negatif, maaf ini Bu Nida lupa di kalimat negatif ditambah not ya. Jadi it is not beautiful city. Nah, lupa menambahkan tadi Bu Nida. Kemudian kalau kita membuat kalimat tanya, apakah Singapura itu adalah kota yang indah atau negara yang indah? Kita manggilnya city karena kecil ya. Nah, apakah Singapura itu adalah kota yang indah atau negara yang indah? Jadi tinggal menarik to be is ke depan subjek. Jadi is it beautiful city? Kalau yes berarti yes it is. Kalau no berarti no it is not. Nah, mudah ya. Nah, Bu Dida tidak membahas banyak lagi tentang simple present tense. Kalian buka lagi video-video sebelumnya ya. Jadi Bu Dida membahas sedikit saja. Nah, kalau ini adalah latihan kemarin. Bu Dida munculkan kembali karena ini adalah latihan paling mudah, yaitu tentang places, my classroom. Ya. Jadi di sini di paragraf pertama itu apa? Namanya generic structure-nya apa? Kemudian yang paragraf kedua generic structure-nya namanya apa? Nah, ini adalah latihan soal kemarin. Nah, 5W 1H ya, ini juga Bu Nida sudah ajarkan, jadi kalian tinggal praktek saja. Jadi kalau ada pertanyaan what is the text about, jadi teks di samping itu tentang apa, karena membahasnya tentang my classroom, jadi ini adalah membahas tentang classroomnya siapa. Jadi nah ini adalah jawabannya, the text is about the writer's classroom. Jadi teks tersebut membahas tentang ruang kelasnya penulis gitu ya. Jadi kalau ada pertanyaan 5W 1H what, where, when, how, why, jangan kaget ya karena sudah Bu Nida ajarkan, kalian tinggal praktek dan praktek ya. Nah, ini jawabannya sudah Bu Nida munculkan lagi. Nah, dari nomor 1 sampai nomor 8. Jadi yang tidak 5W 1H itu kan nomor 6 dan nomor 8 ya kan. Yang nomor 6 coba kita lihat lagi. Are there some pictures on the wall? Apakah di sana gitu ya. Jadi pertanyaan yang tidak 5W 1H biasanya butuh jawaban yes or not. Ya atau tidak. Jadi kalau ada pertanyaan semacam ini kalian ada are atau do di depan, artikan sebagai apakah ya kan. Nah, kalau nomor 8 apa beda kan? Karena nomor 8 itu yang ditanyakan adalah ada it kemudian di garis bawahi. Jadi ada pertanyaan di bawahnya yaitu the underlined word refers to. Jadi kata yang bergaris bawah merujuk pada. Nah, ini adalah rujukan kata. Nah, rujukan kata itu biasanya yang ditanyakan pronoun di situ ke apa? Benda apa atau tempat apa gitu ya, benda yang ditanyakan ya. Nah, karena sudah selesai, jadi kalian wajib latihan. Latihannya open your LKS, jadi buka LKS kalian, cukup 5 soal, multiple choice ya. Jadi ada 5 soal, open your LKS page 38, jadi nomor 38, kerjakan nomor 5, 6, dan 7. Kemudian page 39, number 14 and 15 ya. Jadi cukup 5, nomor 5, 6, 7, 14 dan 15. Gitu aja ya. If you find the difficulties, please contact me. Jika menemukan kesulitan, hubungi Bu Nida. Okay, that's all from me. Bye bye for now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.